Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setyananda Iksan dengan NPM 2310133. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS Design of Experiment yang bermateri ANOVA dan Randomizer Block Design. Jadi pada presentasi saya kali ini terdapat 3 poin utama di dalamnya. Pertama, tujuan eksperimen. Adapun tujuan eksperimen ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor terhadap respon hasil pengujian. Desain percobaan menggunakan pendekatan Design of Experiment atau DOE agar hasil lebih terukur dan efisien. Faktor-faktor seperti chemical, bulk, solution, dan days diuji untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh dan signifikan. Metode ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh tiap faktor. Uji lanjut Tukey dilakukan untuk melihat perbedaan nyata antar level faktor. Selanjutnya, main poin kedua yaitu analisa dan hasil penyelesaian soal. Adapun soal yang akan saya bahas pada kali ini, pertama tuh soal 4.15 dan yang kedua soal 3.31. Pertama kita bahas soal 4.15 terlebih dahulu. Soalnya yaitu sebuah artikel di Fire Safety Journal, pengaruh desain nozzle terhadap stabilitas dan kinerja jet air turbulent Vol 4 pada Agustus 1981. Menjelaskan sebuah eksperimen di mana faktor bentuk ditentukan untuk beberapa desain nozzle yang berbeda pada 6 tingkat kecepatan aliran keluar jet. Fokus penelitian difokuskan pada perbedaan potensial antar desain nozzle dengan kecepatan dianggap sebagai variabel pengganggu. Data ditunjukkan di bawah ini. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Apakah desain nozzle mempengaruhi faktor bentuk? Bandingkan nozzle tersebut dengan diagram sebar dan dengan analisis variance menggunakan A sama dengan 0,05. Pertanyaan selanjutnya, analisis residu dari percobaan ini. Dan pertanyaan terakhir, desain nozzle mana yang berbeda dalam hal faktor bentuk? Gambarlah grafik faktor bentuk rata-rata untuk setiap jenis nozzle dan bandingkan dengan distribusi T berskala. Bandingkan kesimpulan yang Anda tarik dari plot ini dengan kesimpulan dari uji rentang berganda Duncan. Jadi, data dari soal tersebut seperti yang tertera pada di gambar. Langsung saja kita masuk. Hasil ANOVA. Seperti pada data hasil ANOVA atau Analysis of Variance pada gambar ini, jadi kesimpulannya faktor yang diuji tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dengan kata lain, perbedaan rata-rata antar kelompok tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, analisis residunya. Yang pertama, normal probability plot. Titik-titik mengikuti garis. Residual berdistribusi normal. Yang kedua yaitu residual versus fixed. Titik menyebar acak di sekitar 0. Variansi konstan atau homoskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu residual versus order. Tidak ada pola, urutan eksperimen tidak berpengaruh. Kita masuk ke desain nozzle yang berbeda dalam faktor bentuk. Berdasarkan gambar hasil analisis dari Minitab yang sudah dikirim sebelumnya, desain nozzle yang berbeda dalam hal faktor bentuk adalah desain nozzle 3. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan nilai hasil regresi dan pola data yang menunjukkan adanya penyimpangan dan perbandingan desain lainnya. Desain nozzle 3 memiliki karakteristik bentuk yang membuat distribusi aliran dan hasil pengukuran berbeda dari desain lain. Sehingga faktor bentuknya tidak sama. Dengan kata lain, nozzle 3 menunjukkan perilaku aliran yang menyimpang dari tren umum, menandakan perbedaan dalam geometri atau konfigurasi bentuk nozzle tersebut. Selanjutnya adalah grafik faktor bentuk rata-rata. Yang pertama ini adalah grafik dari normal probability plot. Jadi, titik-titiknya mengikuti garis dan residual berdistribusi normal. Selanjutnya, residual versus fixed. Di sini titik-titik menyebar acak di sekitar 0 dan variansi konstan atau homoskedastisitas. Dan yang terakhir, grafik faktor bentuk rata-rata.
Residual versus order. Tidak ada pola, urutan eksperimen tidak berpengaruh. Seperti grafik yang ada pada di gambar. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu kesimpulan plot dan uji rentang berganda. Berdasarkan hasil plot uji rentang berganda Duncan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara beberapa desain nozzle, dengan nozzle 3 yang menunjukkan hasil yang paling berbeda dibandingkan desain lainnya, baik secara visual, dari pola pada plot maupun secara statistik melalui hasil uji Duncan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor bentuk pada desain nozzle 3 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik aliran, sedangkan desain nozzle lainnya memiliki kinerja yang relatif serupa. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal 3.31. Jadi, 4 katalis yang dapat memengaruhi konsentrasi satu komponen dalam campuran cairan 3 komponen sedang diselidiki. Konsentrasi berikut diperoleh dari sebuah eksperimen acak lengkap. Datanya seperti yang ada katalis pada di gambar. Kita masuk ke pertanyaannya, yaitu apakah keempat katalis memiliki efek yang sama terhadap konsentrasi? Jawaban kesimpulannya sebenarnya keempat katalis tidak memiliki efek yang sama. Ada perbedaan nyata dalam pengaruhnya terhadap konsentrasi. Soal kedua, analisis residu dari percobaan ini. Jadi kesimpulannya yaitu residu menyebar acak dan berdistribusi normal sehingga asumsi model ANOVA terpenuhi. Model layak digunakan. Dan pertanyaan terakhir, buatlah estimasi interval kepercayaan 99% untuk respon rata-rata katalis. Jawaban kesimpulannya yaitu estimasi interval kepercayaan 99% untuk rata-rata katalis 1 berada pada kisaran 54,3 hingga 59,5, yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebenarnya dari katalis 1 sangat mungkin berada dalam rentang tersebut. Kita masuk ke langkah analisis di Minitab. Jadi, langkah yang pertama harus dilakukan, input data worksheet chemical bolt response seperti data yang udah ada pada soal tadi di slide sebelumnya. Selanjutnya pilih menu, pilih start, ANOVA, General Linear Model, dan Fit General Linear Model. Selanjutnya itu masukkan variabel response Y dan faktor atau chemical bolt. Lalu klik OK dan lihat hasil ANOVA. Lalu jalankan post hoc test atau 2K untuk perbandingan antar level. Seperti yang sudah ada gambar di bawah ini. Selanjutnya, adapun hasil ANOVA dari soal 3.31, yaitu nilai P sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya, setidaknya ada satu katalis yang menghasilkan rata-rata konsentrasi berbeda. Jadi kesimpulannya yaitu keempat katalis tidak memiliki efek yang sama terhadap konsentrasi. Kita masuk ke grafik faktor bentuk rata-rata dari soal 3.31. Yang pertama ada grafik dari normal probability plot. Titik-titik mendekati garis lurus, residu normal. Jadi seperti ini grafiknya. Selanjutnya ada pula grafik dari versus fits plot, sebaran acak atau varians homogen. Kurang lebih grafiknya seperti yang ada pada di gambar. Dan yang terakhir yaitu grafik versus order plot. Tidak ada pola khusus, data acak. Kurang lebih grafiknya ada pada gambar tersebut. Kita masuk ke bagian terakhir atau poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi PPT ini adalah hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa desain nozzle yang berpengaruh signifikan terhadap faktor bentuk jet air, sedangkan kecepatan aliran tidak memiliki pengaruh yang berarti. Data residu menunjukkan hasil yang normal dan acak, sehingga analisis dianggap valid. Pada percobaan katalis, hasil ANOVA juga menunjukkan bahwa keempat katalis tidak memiliki efek yang sama terhadap konsentrasi. Analisis residu mendukung kesimpulan tersebut, dan dari interval kepercayaan 99% untuk katalis 1 diperoleh rata-rata sekitar 56,9 dengan rentang 54,58 hingga 59,22. Secara keseluruhan, kedua percobaan membuktikan bahwa rancangan eksperimen mampu menunjukkan pengaruh nyata dari faktor yang diuji terhadap hasil penelitian. Jadi, seperti itulah hasil dari presentasi tugas yang berbentuk format PPT. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah
cara penggunaan atau cara mencari ANOVA di software Minitab. Baik, kita masuk ke soal 4.15 terlebih dahulu. Jadi di soal 4.15 ini terdapat beberapa pertanyaan. Seperti pertanyaan pertama, yaitu apakah desain nozzle mempengaruhi faktor bentuk? Bandingkan nozzle tersebut dengan diagram sebar dan dengan analisis varians menggunakan A sama dengan 0,05. Jadi langkah pertama kita harus mengerjakan atau menjalankan Minitab. Kita masuk ke menu Start yang ada di bagian atas. Lalu kita klik ANOVA. Kita klik two-way ANOVA. Nah, di sini harus diperhatikan. Two-way ANOVA tidak terdapat pada tools di sini. Jadi, sebenarnya dia tuh ada di sini. Kita masuk ke General Linear Model. Lalu Fit General Linear Model. Nah, di sini kita masukkanlah respon, yaitu shape factor. Di faktornya kita masukkan nozzle. Kita masukkan nozzle. Lalu kita masukkan juga di sini velocity. Di bagian covariance itu tidak kita masukkan apa-apa. Lalu kita klik OK. Nah, kurang lebih ini adalah hasil analisa ANOVA-nya atau analysis of variance. Hasil Minitab. Jadi ini dia hasil analisis of variance-nya. Oke, interpretasinya karena p-value nozzle adalah lebih kurang dari 0,05, maka desain nozzle berpengaruh signifikan terhadap faktor bentuk. Yang kedua, velocity tidak signifikan pada P lebih dari 0,5, artinya tidak terlalu mempengaruhi hasil utama. Jadi untuk pertanyaan pertama kita running ANOVA-nya seperti itu kurang lebih. Baik, kita lanjut ke grafik dari cek residualnya. Jadi di jendela ANOVA kita masuk ke Start, lalu ANOVA sama seperti tadi kita pilih General Linear Model, lalu kita ke Fit General Linear Model. Di sini kita pilih grafik atau graphs tulisannya di sini karena yang mau kita pilih yaitu normal, residual versus fit, dan residual versus order. Oke, kita centang tiga dari permintaannya tersebut. Lalu kita klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, jadi grafiknya masing-masing seperti pada gambar berikut. Di normal probability plot, titik-titik mengikuti garis. Residual berdistribusi normal. Yang kedua, residual versus fit, jadi titik menyebar acak di sekitar 0. Dan variansi konstan atau homoskedastisitas. Dan selanjutnya yaitu ke grafik terakhir, yaitu grafik versus order, residu atau residuals versus order. Tidak ada pola, urutan eksperimen tidak berpengaruh. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu desain nozzle mana yang berbeda dalam hal faktor bentuk. Gambarlah grafik faktor bentuk untuk rata-rata setiap jenis nozzle dan bandingkan dengan distribusi T berkala. Bandingkan kesimpulan yang Anda tarik dari plot ini dengan kesimpulan dari uji rentan berganda dan Ken. Jadi uji dan Ken-nya, karena grafik yang sudah kita bahas barusan, kita langsung masuk ke uji dan Ken atau 2K. Langkah pertama yaitu kita masuk ke menu Start, lalu ke ANOVA. Nah, perbedaannya di sini kalau tadi kita ke General Linear Model, kalau sekarang kita ke One Way. Lalu kita masukkan di sini responsnya, yaitu kita masukkan shape factor. Factornya kita masukkan nozzle. Lalu kita klik comparisons. Nah, jadi di sini 5, kita biarkan di sini 5. Itu K kita centang, interval plot for difference of means kita centang, grouping information kita centang, dan test kita centang. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, jadi di sini 2K pairwise comparisons-nya sudah muncul. Kurang lebih seperti ini. Grouping information using the 2K method and 95% confidence.
Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal 3.31. Jadi sebelum itu kita harus memasukkan input data terlebih dahulu, seperti soal yang sudah diberikan yang ada di modul. Jadi terdapat 3 pertanyaan pada soal 3.31. Apakah keempat katalis memiliki efek yang sama terhadap konsentrasi? Selanjutnya, analisis residu dari eksperimen ini, dan yang terakhir, buatlah estimasi interval kepercayaan 99% untuk respon rata-rata katalis 1. Kita masuk ke pertanyaan pertama dulu. Langkah di Minitab-nya, kita masuk ke data worksheet. Nah, seperti kolom C1, kita sudah menginput datanya. Langsung saja kita pilih menu start. Lalu ANOVA, lalu one way. Nah, di sini kita pilih response. Responsnya itu kita masukkan di konsentrasi tadi, dan di faktornya kita masukkan katalis. Lalu kita klik OK, dan hasil analisis ovariance-nya sudah muncul di sini. Bisa kita lihat di sini, atau kalau mau lebih jelasnya, nanti file PDF-nya akan saya kirim. Jadi interpretasi atau kesimpulannya adalah nilai P 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Artinya, setidaknya ada satu katalis yang menghasilkan rata-rata konsentrasi berbeda. Jadi kesimpulannya itu keempat katalis tidak memiliki efek yang sama terhadap konsentrasi. Kita masuk ke analisis residu dari eksperimen ini, atau ini adalah soal nomor 2, pertanyaan kedua. Untuk mengecek validitas ANOVA di Minitab, setelah menjalankan ANOVA tadi, kita buka grafik residu otomatis cek. Kita masuk ke sini sama seperti tadi langkah-langkahnya, kita klik one way. Nah, di sini kita pilih grafik. Karena yang diminta 3 residu tadi, kita centang 3-3-nya. Klik OK, dan klik OK. Nah, ini adalah grafik dari soal 3.31. Jadi yang pertama yaitu grafik normal probability plot. Seperti pada gambar, titik-titik mendekati garis lurus, jadi residu normal. Selanjutnya, grafik versus fit. Sebarannya acak dan varians adalah homogen. Dan grafik yang terakhir yaitu grafik versus order plot. Jadi seperti pada di grafik tersebut, tidak ada pola khusus dan data acak. Jadi kesimpulannya, jika grafik menunjukkan pola acak dan normalitas baik, maka asumsi ANOVA terpenuhi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu buatlah estimasi interval kepercayaan 99% untuk respon rata-rata katalis 1. Rata-rata katalis 1. Baik, kita langsung saja jalankan ANOVA lagi. Kita pilih menu start, lalu ANOVA. Lalu kita pilih di sini one way. One way lagi. Lalu kita masukkan, karena tadi kita sudah masukkan ini, jadi kita tidak perlu mengulangnya. Nah, di sini perbedaannya itu kita pilih options. Di bagian confidence level, ubah dari 95 ke 99. Nah, di sini kita ubah dari 95 ke 99. Kita centang opsi means and standard deviation. Kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi untuk menjalankannya. Nah, jadi Minitab akan menampilkan output seperti ini di season Windows. Ini adalah hasil analisis ovariance-nya. Kemudian di bawahnya akan muncul tabel rata-rata dan interval kepercayaan atau means. Nah, kurang lebih datanya seperti ini, hasil dari perhitungan software Minitab. Jadi interpretasinya atau kesimpulannya, untuk katalis 1, Minitab menunjukkan bahwa min atau mean adalah 56,9. Itu 99%. Dan CI-nya adalah 54, 58, 59, dan 22. Artinya, kita 99% yakin bahwa rata-rata konsentrasi sebenarnya untuk katalis 1.
yang berada di antara 54,58 dan 59,52. 59,22, sorry. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari hasil running di software Minitab ini adalah percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa baik pada percobaan desain nozzle maupun percobaan penggunaan katalis, faktor perlakuan yang diuji memang memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil yang diperoleh. Pada percobaan pertama, terlihat bahwa desain nozzle mempengaruhi terhadap faktor bentuk RZ, sementara kecepatan aliran tidak terlalu berperan besar dalam perubahan nilai faktor bentuk tersebut. Hasil analisis menggunakan ANOVA menunjukkan nilai P yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis awal semua desain nozzle yang pengaruhnya harus ditolak. Grafik residu yang dihasilkan dari analisis memperlihatkan sebaran data yang cukup normal dan tidak menunjukkan pola tertentu. Jadi menandakan bahwa asumsi yang diperlukan dalam analisis sudah terpenuhi. Hasil uji lanjut seperti Dankey atau Tukey juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan adanya perbedaan yang jelas di antara beberapa desain nozzle. Jadi kesimpulannya itu kedua percobaan ini menggambarkan bagaimana perencanaan eksperimen dapat membantu memahami faktor-faktor yang berpengaruh secara sistematis dan memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan ilmiah maupun praktis. Jadi ada soal tambahan untuk UTS pada kali ini, seperti yang sudah dikirim. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar pada lembar yang sudah disediakan. Untuk lebih detail, sila ikuti petunjuk di WA Group. Untuk jawaban nomor 1, yang pertama yaitu recognition of the problems, menentukan dan merumuskan masalah yang akan diuji. Contohnya yaitu meneliti faktor penyebab cacat produk. Yang kedua, selection of the response variable, menetapkan variabel hasil yang akan diukur. Contohnya jumlah atau persentasi cacat produk. Yang ketiga, choice of factors, levels and range, menentukan faktor yang mempengaruhi hasil beserta levelnya. Contohnya yaitu suhu dari 150 hingga 190 derajat Celcius yang bertekanan 2-4 bar. Dan yang keempat, choice of experimental design, memilih rancangan percobaan yang sesuai. Contoh desainnya faktorial untuk menguji kombinasi suhu dan tekanan. Performing the experiment, selanjutnya menjalankan percobaan sesuai rancangan dan mencatat hasilnya. Yang keenam, statistical analysis of the data, menganalisis data dengan metode statistik atau MIS ANOVA untuk melihat pengaruh faktor. Conclusion and recommendation. Yang ketujuh, menarik kesimpulan dan memberikan saran perbaikan proses. Contohnya suhu 170 derajat dan tekanan 3 bar menghasilkan cacat paling sedikit. Oke, baik, demikianlah hasil presentasi dan penjelasan kita menggunakan software Minitab ini. Yang adapun tugas ini untuk memenuhi UTS. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.